selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam materi dari buku The Diary of a CEO ya. Spesifiknya soal pilar pertama, tentang diri sendiri. Dan di dalamnya ada hukum ke-1. Isi 5 ember Anda dalam urutan yang benar. Kedengarannya menarik. Nah, misi kita sekarang kita kupas tuntas aja nih. Apa sih 5 ember ini? Kenapa urutannya itu kok dibilang penting banget buat bangun fondasi hidup dan karir menurut buku ini ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi 5 ember, bisa dijelasin sedikit nggak? Apa aja sih intinya kelima elemen ini? Kerangka buat pertumbuhan profesional gitu ya? Iya, betul. Konsepnya sebenarnya cukup gampang dicerna kok. Ada 5 hal kunci. Pertama, itu pengetahuan. Ya, apa aja yang kita pelajari, informasi yang kita serap. Kedua, keterampilan. Nah, ini beda. Ini pengetahuan yang udah kita pakai. Kita praktekkan terus-menerus sampai jadi bisa. Jadi kemampuan praktis. Ketiga, jaringan. Ini soal koneksi. Ya, hubungan profesional, sosial yang kita bangun. Keempat, sumber daya. Ini akses ke macam-macam. Bisa modal, alat kerja, teknologi, atau bantuan lain lah. Dan yang kelima terakhir, reputasi. Gimana orang lain lihat kita. Persepsi mereka soal kita dan kerjaan kita. Nah, yang ditekankan banget di buku ini itu kelimanya ini nyambung satu sama lain. Dan idealnya ngisinya itu harus urut. Jadi logikanya gini, kita mulai kumpulin pengetahuan dulu. Terus pengetahuan ini kita olah lewat latihan, lewat praktek, jadi keterampilan. Kalau keterampilan kita udah bagus, nilai kita kan naik tuh. Nah, ini biasanya otomatis narik jaringan yang lebih luas. Jaringan yang kuat, terus ngebuka pintu ke sumber daya yang lebih gede. Nah, akhirnya, kalau semua itu udah ada, reputasi yang bagus dan kuat itu bakal kebentuk dengan sendirinya. Iya, saya bisa lihat alurnya sih. Satu tahap, bangun tahap berikutnya gitu ya. Tapi ditekankan banget soal urutan yang benar. Ini agak bikin penasaran. Soalnya kan di dunia nyata, kayaknya banyak ya orang yang kelihatannya sukses, tapi fokusnya gede banget di jaringan atau bangun reputasi dari awal. Gimana buku ini melihat jalan pintas kayak gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Godaannya memang gede banget buat lompat. Banyak yang pengen cepet-cepet dapat jabatan keren, itu kan reputasi. Atau ngumpulin koneksi sebanyak-banyaknya, itu jaringan. Padahal pengetahuan sama keterampilannya mungkin belum cukup kuat. Menurut buku ini ya, kalau kita lakuin itu, ibaratnya kayak bangun gedung megah, tapi pondasinya keropos. Kelihatan bagus mungkin di awal, tapi gampang banget goyah kalau ada goncangan. Sumber ini ngelihatnya kayak, ya kita nggak sabaran aja gitu pengen hasil instan, tapi ini bisa bahaya buat jangka panjang. Ngejar tampilan luar sebelum isinya benar-benar mateng. Di sumber yang Anda bagikan itu kan ada contoh ceritanya juga ya, soal anak muda, Richard, yang umur 21 udah ditawarin jadi CEO. Wah, itu contoh klasik banget kayaknya ya, godaan buat langsung lompat ke ember reputasi sama sumber daya. Persis. Cerita Richard itu buat ilustrasi aja soal godaan tadi. Poin utamanya bukan si Richardnya sukses atau gagal, tapi prinsipnya. Buku ini negesin satu hal penting banget. Dari 5 ember itu, cuma ada 2 yang benar-benar punya kita. Yang nggak bisa diambil atau hilang itu aja kalau ada gempa profesional. Mau itu krisis ekonomi, perubahan industri, atau proyek gagal sekalipun. 2 itu adalah pengetahuan dan keterampilan kita. Jaringan bisa hilang, sumber daya bisa habis, reputasi bisa rusak dalam sekejap. Tapi apa yang kita tahu dan apa yang kita bisa lakukan, itu aset permanen kita. Fondasi kita yang sebenarnya. Oke. Ini jadi penting banget implikasinya buat kita ya. Kalau kita serap pesan dari buku ini, intinya bukan cuma soal urutan, tapi soal bangun aset mana dulu yang paling tahan banting. Harus sabar secara strategis gitu ya. Tepat sekali. Hukum ini intinya soal strategi jangka panjang. Fokusnya jelas, pakai pengetahuan, buat diasah jadi keterampilan. Belajar terus, terapkan terus, sampai kita bisa menciptakan nilai yang nyata. Nah, argumen di buku ini, nilai inilah yang nantinya secara alami, secara organik, bakal narik jaringan yang pas, terus ngebuka akses ke sumber daya yang relevan, dan pelan-pelan bangun reputasi yang emang berdasarkan kemampuan, bukan cuma citra. Jadi pesannya jelas banget, utamakan isi ember pengetahuan sama keterampilan dulu.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, hukum satu dari pilar diri sendiri ini intinya adalah bangun dari dalam keluar. Prioritaskan dulu penguasaan dasar-dasarnya, apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, sebelum terlalu sibuk mikirin hasil di luar, kayak status, koneksi, atau sumber daya. Fondasi yang kuat itu yang bakal nopang semuanya nanti ya kan? Mau setinggi atau semegah apapun bangunannya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Konsep ngisi ember urut ini kan dibahasnya di konteks karir ya di buku ini. Tapi coba deh pikirin, relevan nggak sih ini di area hidup yang lain? Mungkin pas bangun hubungan, atau capai target kesehatan, atau pengembangan diri lainnya. Ada nggak sih area hidup Anda sekarang di mana Anda mungkin tergoda, pengen cepat-cepat bangun atap yang kinclong, padahal fondasinya belum benar-benar kuat? Ya, sekedar pemikiran aja untuk direnungan lebih lanjut.